Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Demang Praja, channelnya sahabat taniku semuanya. Semoga sahabatku ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini sahabatku semuanya, saya akan berbagi tentang bagaimana bahwa tanaman padi kita itu adalah bebas dari hama beluk. Artinya begitu keluar malai, kita tidak ada yang putihnya. Boleh dikatakan bahwa petani mengatakan bahwa itu adalah hama beluk. Kalau mungkin para ahli juga mengatakan bahwa itu terkena atau terserang hama penggerek batang, itu sama saja. Nah, bagaimana cara mengantisipasi di saat kita itu begitu keluar malai sampai padi itu menunduk agar tanaman tersebut tidak terserang hama beluk, dan dengan cara kita menanggulangi dengan biaya yang seirit mungkin tetapi khasiat maksimal mungkin untuk menanggulangi yaitu hama beluk tersebut. Untuk itu sahabatku, yuk kita simak video saya berikutnya dan tonton sampai selesai, jangan sampai gagal paham. Sahabat tani semuanya, terkadang kita itu kecolongan. Kenapa bisa kecolongan? Boleh dikatakan kita analisanya kurang tepat. Walaupun bahwa segala sesuatunya adalah yang menentukan Tuhan, tetapi kita adalah selalu berusaha. Salah satu contoh kita ini adalah tanaman padi kita itu jangan sampai terserang hama beluk di saat padi itu keluar malai. Nah, untuk antisipasi masalah ini adalah saya akan berbagi tentang membuat racikan yang diaplikasikan yang tepat sasaran. Artinya saya sekarang akan berbagi tentang membuat racikan yang ajaib dan luar biasa untuk menangkal dan menanggulangi masalah hama beluk atau hama penggerek batang. Kebetulan luas lahan ini kurang lebih adalah 7.000 meter dan kita akan mengaplikasikan 2 kali aplikasi, membutuhkan racikan sebanyak 6 liter. Yaitu apa saja bahannya? Yang pertama adalah kunyit hitam sebanyak 2 kilo dan yang kedua adalah bawang putih sebanyak setengah kilo. Nah, dari 2 kilo ini di blender, bawang putih juga sama di blender sampai hancur. Lalu kita direndam dengan air sebanyak 6 liter dan difermentasi minimal adalah 1 hari 1 malam. Lebih lama lebih bagus, tapi kalau akan menggunakannya lebih lama kita harus menggunakan dengan air yang sudah direbus atau sudah matang. Artinya air dingin yang sudah matang kalau untuk dilamakan. Nah, kapan waktu pengaplikasiannya? Waktu pengaplikasian dari racikan ini sahabatku, yaitu di saat padi itu mulai dari bunting kecil. Yaitu dari bunting kecil, 1 tangki minimal adalah 250 cc sampai 300 cc per tangki ukuran 15 sampai 16 liter. Lalu ditambah dengan silika. Kalau silika cair sebanyak 30 cc, tetapi kalau silika bubuk yaitu sebanyak 2 sendok makan. Nah, sudah jelas di dalam silika itu kandungannya selain daripada silika juga terdapat kandungan kalium. Nah, ini yang kita butuhkan adalah seperti itu. Dan daripada racikannya juga itu adalah dapat menangkal atau dapat mengantisipasi ulat yang akan berkembang pada tanaman kita. Setelah itu lalu ditambah dengan 2 sendok sabun pencuci piring. Jadi kita akan mengaplikasikannya di saat padi itu bunting kecil dari mulai yang pertama, berarti adalah racikan daripada kunyit hitam sebanyak 250 sampai 300. Lalu ditambah dengan kalsika. Lalu ditambah lagi 2 sendok makan
dengan sabun pencuci piring, baik Sunlight ataupun mereknya apa saja, lalu diaduklah di dalam ember. Artinya di dalam racikan tersebut, racikan dengan kalsika tidak boleh dicampur bebarengan lebih awal, tetapi adalah harus dicampur di dalam ember saat kita akan mengaplikasikan. Nah, seperti itulah sahabatku. Lalu aplikasi yang kedua. Aplikasi yang kedua adalah hampir sama, hanya mungkin minimal adalah racikan daripada kunyit hitam dan bawang putihnya 300 cc. Dan kaliumnya adalah atau silikanya sebanyak 30 cc sama kalau yang cairnya, dan kalau yang bubuknya andai kata menggunakan bubuk itu sebanyak 2 sendok setengah. Itu di saat padi itu bunting besar karena akan menuju keluar malai. Lalu ditambahkan sama 2 sendok makan daripada sabun pencuci piring, lalu diaduk di ember itu sampai rata dan diaplikasikan. Saat pengaplikasiannya yang bagus adalah kalau pagi hari jam 6.30 sampai jam 10, dan kalau sore hari yaitu dari jam 2 atau jam 14 sampai selesai. Lalu kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kok menggunakan kunyit hitam? Apa fungsi daripada kunyit hitam itu? Nah, kunyit hitam adalah sahabatku semuanya membuat hama itu tidak bisa makan. Selain daripada itu, saraf pun bisa terganggu. Itu untuk ulat penggerek batang. Yang kedua adalah dari bawang putih. Bawang putih juga mengandung sulfur. Selain untuk pestisida nabati, juga dapat bisa mencegah kresek pada tanaman kita. Selanjutnya adalah masalah silika. Biasanya kalau silika dari toko itu mengandung kalium sahabatku. Jadi adalah silika untuk memperkeras batang. Jadi secara teori adalah ulat penggerek batang itu tidak suka dengan kandungan silika dan kandungan kalium. Yang lebih suka ulat penggerek batang itu adalah kandungan nitrogen yang berlebihan pada tanaman kita. Nah, jadi untuk itu sahabat taniku semuanya, andai kata sahabat tani semuanya akan mencegah daripada penggerek batang, kita gunakanlah POC atau suplemen yang tidak terlalu banyak mengandung kandungan daripada nitrogen. Nah, jadi ini adalah yang saya buat, salah satunya adalah untuk mengantisipasi atau sebagai penangkal hama penggerek batang atau hama beluk nanti akan keluar malai suatu saat. Racikan ini sahabatku bukan semata-mata saya membuat konten di YouTube ini. Ini adalah berdasarkan pengalaman untuk antisipasi masalah keluar malai, dan ini sudah dicoba berkali-kali. Artinya walaupun terserang banyak di lingkungan kita, mungkin punya kita yang menggunakan semacam pestisida semacam ini adalah sangat jarang atau bisa dikatakan bisa dihitung itu pun yang terlewat. Tetapi kalau kita dosisnya yang tepat, artinya dari mulai bunting kecil udah diantisipasi, insya Allah bahwa tanaman kita akan mulus sampai padi itu panen.